Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak, masih tentang materi menghindari akhlak tercela. Adapun yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang tabdzir. Tabdzir berasal dari bahasa Arab, yaitu bazzaro yubadziru tabdziron, yang artinya suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabdzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Adapun pengertian tabdzir secara istilah adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabdzir juga diartikan dengan menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Di antara dalil Al-Quran yang melarang perilaku tabdzir adalah Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Perilaku boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudaranya setan. Pemboros dan setan juga mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal membelanjakan harta, pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemadaratan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsunya. Bahkan para pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkan tersebut untuk kemaksiatan. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabdzir atau boros. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian tabdzir, bahwa perilaku tabdzir adalah membelanjakan harta pada jalan yang salah atau tidak hak. Maka contohnya banyak sekali. Setiap pengeluaran, baik uang, barang, dan jasa untuk keperluan yang tidak hak atau perbuatan maksiat, maka itu termasuk kepada perbuatan tabdzir. Misalnya yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabdzir. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabdzir dalam soal waktu atau kesempatan.
Dan yang kelima, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak diperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Orang yang memiliki perilaku tabdzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.